Selamat pagi. Bante, ini kebetulan ada pertanyaan lagi nih Bante, lanjutan nih Bante dari yang pernah sudah kita rekam. Ternyata respon dari teman-teman sangat baik Bante. Jadi mereka bilang ada beberapa, ya 1-2 orang tuh menyampaikan ternyata mereka lebih bisa belajar dengan pertanyaan ini gitu Bante. Jadi saya pikir bagus juga ada pertanyaan dari teman yang satu, teman yang lain bisa belajar juga. Nah, untuk yang pertama Bante, ini ada pertanyaan dari Aryo. Pertanyaannya begini. Mohon Bante berbagi pengalaman tentang instruksi praktik meditasi dari guru-guru Bante yang benar-benar membantu Bante dalam latihan dan selalu diingat dan selalu dijadikan panduan. Terima kasih. Iya. Kebetulan saya pribadi ya memang ditahbiskan sebagai samanera di Indonesia, yang mana sebelum pernah saya keluar negeri ke Sri Lanka, tapi sebelum ke Sri Lanka ya kami sebagai samanera juga belajar meditasi dari beberapa guru di Indonesia, yang salah satunya kami di Sangga Theravada Indonesia ini sebelum kita melanjutkan kehidupan samanera yang tetap itu biasanya diawali dengan meditasi yang diberikan waktu itu dibimbing oleh Bante Kantidaru Mahathira, itu berada di Padepokan Dhammadipparama, yang mana beliau memberikan instruksi dalam bermeditasi lebih mengacu kepada vipassana. Vipassana yang memang karena beliau dulu belajar meditasi vipassana dari Myanmar, yaitu dari Mahasi Sayadaw, maksudnya dari tradisi Mahasi Sayadaw, maka apa yang beliau ajarkan juga meditasi vipassana yang memang berasal dari Mahasi Sayadaw. Jadi menggunakan objek utamanya adalah gembung kempis perut, dan juga ada yaitu model mencatat atau menengarai setiap fenomena yang muncul dalam batin, termasuk dalam jasmani. Dan saya melihat bahwa itu sangat membantu sekali. Jadi mencatat objek-objek yang muncul dalam batin, ya selain kita juga lebih fokus atau lebih katakan konsentrasi terhadap yang utama, objek utamanya, tetapi dengan kita mencatat kondisi batin yang muncul, itu membuat kita lebih mampu menengarai setiap kondisi batin yang muncul dan mampu membedakan antara satu kondisi batin dengan kondisi batin lainnya. Misalnya kita bisa membedakan, oh ini adalah iri hati, oh ini adalah cemburu, oh ini adalah kemelekatan, dan seterusnya. Karena apa? Karena diajarkan untuk mencatat kondisi batin yang muncul sesuai dengan keberadaannya. Itu juga salah satu hal yang itu sangat bagus untuk kita latih dalam bermeditasi. Dan kemudian juga kebetulan waktu itu saya dengan teman saya yaitu Samira Damasiri itu diberi katakan tugas untuk belajar di Sri Lanka. Sebenarnya belajar di kampus tapi Buddhist Studies. Hanya saja kami juga setiap liburan kita pergi ke hutan. Nah, di sana ada satu wihara namanya Nisarana Wanaya. Itu salah satu bagian wihara hutan yang itu adalah tradisi Yogasrama Sanstawa. Nah, di sana kita juga belajar, ada seorang guru meditasi bernama Bante Dhammajiva. Nah, beliau ini mempraktikkan meditasi yang mana beliau dulu belajar dari guru meditasi di Sri Lanka, yaitu Bante Sri Nyanarama, Matara Sri Nyanarama. Nah, beliau adalah seorang guru meditasi yang sangat terkenal di Sri Lanka, bahkan yang mendirikan Yogasrama Sanstawa di Sri Lanka. Jadi satu tradisi yang memang mengutamakan meditasi, dan mereka juga tinggalnya di hutan. Nah, Bante Dhammajiva ini juga belajar dari beliau, dari Bante Matara Sri Nyanarama, dan juga beliau juga belajar ke Myanmar, juga bermeditasi di bawah yaitu tradisi Mahasi Sayadaw. Jadi gurunya adalah Bante Pandita.
Sayadaw Pandita. Itu adalah murid langsung dari Mahasi Sayadaw. Nah, sehingga apa yang beliau ajarkan kepada para siswanya atau siapapun yang datang ke beliau adalah dari dua tradisi ini. Hanya saja kalau di Sri Lanka ini umumnya para guru meditasi itu walaupun belajar dari berbagai guru tetapi selalu menekankan apa yang diajarkan dalam meditasi itu pada khotbah-khotbah Sang Buddha. Jadi artinya ketika mereka mengajarkan meditasi juga selalu membawakan tema dari suta-suta khotbah-khotbah yang diajarkan Sang Buddha. Agar apa? Agar tidak menyimpang dari ajaran meditasi. Yang walaupun tentu apa yang diajarkan oleh para guru meditasi itu tidak menyimpang dari ajaran Buddha, hanya saja untuk lebih menekankan lagi adalah kembali kepada apa yang langsung disampaikan oleh Sang Buddha seperti yang tertuang di dalam yaitu khotbah-khotbah Sang Buddha. Itu selalu menjadi acuan. Dan itu yang sebenarnya harus kita jadikan sebagai prinsip. Dan juga selain itu juga selalu dalam kita bermeditasi dari apa yang diajarkan oleh para guru meditasi ini adalah selalu dikaitkan dengan yaitu 4 kebenaran mulia. Artinya bahwa meditasi ini harus selalu berkaitan dengan inti ajaran Sang Buddha. Karena Sang Buddha mengajarkan ajaran beliau selama 45 tahun tidak lain adalah untuk memahami 4 kebenaran mulia. Nah, beliau mengatakan, Pube cahang bikawe itarahica, dukanca panyapemi dukasa nirudanca. Bahwa saya mengajarkan Dhamma dari dulu sampai sekarang hanya berkenaan dengan apa itu penderitaan dan juga lenyapnya penderitaan. Hanya berkenaan dengan 2 ini yang kalau kita jabarkan berkenaan dengan 4 kebenaran mulia. Penderitaan, sebab penderitaan, lenyapnya, dan jalan untuk melenyapkan penderitaan. Nah, artinya selama 45 tahun Sang Buddha mengajarkan berbagai macam poin Dhamma, semua mengerucut pada 4 kebenaran mulia. Maka meditasi ini pun juga harus apa? Demi memahami 4 kebenaran mulia. Untuk memahami secara menyeluruh, oh ini adalah duka, ini adalah penderitaan. Untuk mengetahui sebab penderitaan, untuk pelenyapan penderitaan. Dan meditasi ini juga yang dipraktikkan dalam konteks meditasi Buddhis adalah praktik dari jalan mulia berunsur 8. Jadi meditasi itu adalah praktik untuk mengembangkan apa itu pandangan benar, pikiran benar, ucapan, perbuatan benar, cara hidup benar, daya upaya benar, perhatian benar, dan juga konsentrasi benar. Adalah praktik ini. Nah, kalau kita mempraktikkan meditasi, ternyata tidak berkenaan dengan 4 kebenaran mulia, barangkali itu meditasi, tetapi bukan meditasi Buddhis. Nah, sejauh meditasi Buddhis melihat, selalu harus diarahkan pada 4 kebenaran mulia, yang tidak lain adalah untuk pelenyapan penderitaan, untuk pelenyapan sebab penderitaan, untuk realisasian lenyapnya penderitaan, untuk pengembangan jalan mulia berunsur 8. Dan itu menjadi acuan, dan itu yang diajarkan oleh para guru meditasi dalam meditasi Buddhis. Ya. Ya, baik Bante, jadi sekarang lebih jelas ya teman-teman ya. Kadang kan kita suka, apalagi di saat ini kan banyak orang yang menganggap meditasi itu sebagai gaya hidup. Ada juga beberapa orang juga yang bertanya mungkin apa sih memang bedanya meditasi yang sebagai gaya hidup dan meditasinya Buddhis. Tadi Bante sudah menjelaskan dengan rinci kalau bedanya itu adalah dalam meditasi Buddhis itu adalah untuk melenyapkan terutamanya kekotoran batin ya Bante ya, yang bercirikan ya sebab penderitaan ya, yang bercirikannya itu selalu tentang 4 kebenaran mulia. Seperti itu ya Bante. Baik Bante, berikutnya ini masih sama dari Aryo juga Bante, pertanyaan lanjutan. Dia bertanya seperti ini. Vipassana ini sebenarnya apa ya Bante? Bagaimana cara mengembangkannya atau melatihnya? Lalu hasilnya itu apa? Dan setelah dapat hasilnya, lalu apa langkah selanjutnya? Apa kegunaan atau fungsinya? Terima kasih Bante. Ya, jadi
Vipassana itu kan salah satu dari bentuk meditasi atau bentuk pengembangan batin. Jadi kalau dalam Buddhis yang disebut sebagai meditasi itu adalah citta bhavana, pengembangan batin. Dalam pengembangan batin di sini ada pengembangan batin yang menjadikan batin tenang atau itu disebut samatha, dan juga pengembangan batin dalam konteks mengembangkan kebijaksanaan yang ini mengacu kepada vipassana. Nah, secara harfiah sendiri vipassana itu dari awalan vi dan kata passana. Vi itu seperti ke dalam, passana itu melihat, jadi melihat ke dalam. Atau vi itu juga diartikan sebagai spesifik. Passana itu melihat secara spesifik. Melihat secara spesifik di sini ada melihat batin dan jasmani untuk melihat realitas dari batin dan jasmani, yang tidak lain adalah anicca, dukkha, dan anatta. Jadi melihat batin dan jasmani sebagai tidak kekal, berubah. Yang tidak kekal yang berubah ini ketika digenggam, dilekati, memberikan dukkha penderitaan atau tidak memberikan kepuasan. Yang tidak kekal dan memberikan penderitaan ini tidak bisa dianggap sebagai ini milikku, ini aku, ini diriku, adalah anatta. Nah, meditasi vipassana ini adalah untuk mengembangkan kebijaksanaan ke dalam anicca, dukkha, anatta berkaitan dengan jasmani, batin dan jasmani. Nah, tujuannya apa? Tujuannya tidak lain adalah untuk melenyapkan kotoran batin. Dalam praktik vipassana, di dalam mengupayakan untuk melihat realitas sebagai anicca, dukkha, dan anatta, dibutuhkan tidak lain adalah yang seperti dalam pertanyaan pertama, dibutuhkan pengembangan jalan mulia berunsur 8. Jadi harus mengembangkan samadhi atau pandangan benar, pikiran benar, ucapan, perbuatan benar, penghidupan benar, daya upaya benar, perhatian dan konsentrasi benar. Untuk bisa memahami bahwa batin dan jasmani sesungguhnya adalah anicca, tidak kekal, dukkha, tidak memberikan kepuasan, dan juga anatta, bukan sebagai diri, aku, ataupun sebagai milik. Nah, tujuannya sama, tidak lain adalah untuk pelenyapan kotoran batin sebagai sebab penderitaan. Dan hasilnya adalah lenyapnya kotoran batin, lenyapnya penderitaan, atau dengan kata lain adalah pencapaian pembebasan nibbana. Itu adalah tujuan dan juga fungsi sekaligus manfaat dari mempraktikkan vipassana. Dan setelah itu, ya habis. Karena tujuannya sudah tercapai. Tujuannya adalah untuk pelenyapan kotoran batin. Hanya saja, tentu dalam praktek ini dan hasil yang diperoleh juga tidak kemudian serta-merta mendapatkan hasil yang tertinggi, tetapi bisa secara bertahap. Nah, tahapan yang sudah tinggi tetapi belum yang tertinggi adalah ketika seseorang dengan praktek vipassana ini, yaitu mencapai kesucian, melepaskan 3 belenggu, mencapai kesucian sotapanna, melepaskan 3 belenggu, melemahkan 2 belenggu, mencapai kesucian sakadagami. Bertahap, kemudian melenyapkan 5 belenggu kotoran batin yang disebut sebagai pencapaian anagami. Nah, yang tertinggi dari praktek vipassana adalah mencapai lenyapnya keseluruhan kotoran batin atau keseluruhan belenggu, yang itu disebut sebagai arhat. Dan itu adalah tujuan yang tertinggi. Dan setelah itu, apa yang mesti dilakukan lagi? Sudah tidak ada. Maka seorang arhat disebut sebagai aseka, yang sudah tidak berlatih lagi. Karena apa? Sudah final, sudah tercapai. Ya. Baik Bante, pertanyaan selanjutnya seperti ini Bante. Pandami Bante, saya izin bertanya. Saya ada baca buku The Truth of Nature, penulisnya Biku Buddhadasa. Salah satu kutipannya sebagai berikut. Suatu ketika Buddha bersabda, menyadari anicca meskipun hanya selama 1 petikan jari jauh lebih bermakna dan bernilai daripada berdana makanan kepada segenap biku yang dipimpin oleh Buddha. Mohon penjelasannya Bante. Ya, itu memang telah disampaikan oleh Sang Buddha dalam Sangyutta Nikaya.
bahwa memang seseorang yang mampu menyadari yaitu ketidakkekalan, walaupun itu adalah satu jentikan, itu jauh lebih bermanfaat ketika seseorang berdana, bahkan berdana kepada Sang Buddha. Mengapa ini lebih bermanfaat? Karena pemahaman tentang anicca ini, ketidakkekalan ini, yang nantinya membawa kepada pembebasan. Sementara kalau hanya sekedar berdana, ya sekedar berdana tanpa didasari oleh pemahaman seperti ketidakkekalan, dukkha atau anatta, itu hanya membawa kepada kelahiran yang membahagiakan, kelahiran di alam-alam bahagia, tetapi tidak membawa kepada pembebasan. Nah, sementara kalau seseorang memahami anicca, memahami ketidakkekalan, betul-betul memahaminya, itulah yang memang nanti membawa kepada pembebasan. Maka mana yang lebih unggul tentu adalah pembebasan ketimbang kalau hanya sekedar terlahir di alam bahagia. Hanya saja kalau konteksnya adalah misalnya seseorang berdana, mengapa dia berdana juga atas dasar pemahaman tentang ketidakkekalan, ini akan beda. Karena apa? Suatu kali Sang Buddha juga menyatakan, ketika seseorang berdana demi untuk memperindah, menghiasi batin, bahkan perbuatan berdana ini pun juga bisa membawa kepada kesucian, bahkan kesucian anagami. Nah, kemudian dijelaskan di dalam kitab ulasan, kenapa bisa demikian? Karena orang yang berdana demikian, berdana tidak hanya sekedar berdana atau memberi, tetapi juga dilandasi oleh kebijaksanaan berdana yang di situ ada landasan vipassana, landasan kebijaksanaan, memahami bahwa segala sesuatu tidak kekal. Yang tidak kekal kalau dilekati membawa kepada penderitaan. Dan dia tahu memiliki harta benda itu kalau kemudian dilekati membawa kepada penderitaan. Maka sebagai jalan untuk bisa terbebas dari kelekatan, maka dia mulai mempraktekkan berdana, mulai berbagi. Berbagi berdana untuk menghiasi batin atas dasar pengetahuan ketidakkekalan. Dan itu akan berbeda. Karena di situ ada pengetahuan ketidakkekalan. Tetapi kalau hanya sekedar berdana saja, tanpa ada pengetahuan demikian, ya memang dampaknya hanya apa? Terlahir di alam surga, terlahir di alam yang bahagia. Sementara memahami ketidakkekalan ini, yang ketika telah memahami seseorang kemudian tidak melekati apa yang tidak kekal itu, itulah yang nanti membawa kepada pembebasan. Dan itulah yang kemudian dikatakan lebih unggul ketimbang seseorang sekedar berdana. Itu yang dimaksud. Masih berkaitan dengan dana, Bante. Ini penanya yang sama melanjutkan. Dia pernah mendengar ceramah dari seorang biku seperti ini. Seorang yang berdana makan disebut juga sebagai pemberi pengetahuan kebijaksanaan patibana. Mereka yang berdana makan akan memiliki bagian kama dari mendukung munculnya kebijaksanaan patibana pada penerima dana makan. Maksudnya pengetahuan kebijaksanaan patibana kategorinya seperti apa sehingga dapat disebut sebagai pengetahuan kebijaksanaan patibana. Ya, itu disampaikan oleh Sang Buddha dalam khutbah di Anguttara Nikaya. Yang itu juga sering kita sampaikan pada saat kita mendapatkan atau menerima dana makanan. Itu yang seringkali para bante, para biku ketika mendapatkan dana makanan kemudian yaitu dalam Anumodana Gata ada syairnya, Ayudo balado tiru wanado patibanado. Jadi orang yang berdana ini telah memberikan, menjadi seorang pemberi yang pertama, pemberi umur panjang. Ayudo, ayu adalah umur panjang, do itu adalah pemberi umur panjang. Kenapa demikian? Karena kita bisa berumur panjang karena makanan, ya kan? Karena makanan. Kemudian yang kedua, orang yang memberi dana makanan itu juga disebut sebagai balado, pemberi kekuatan. Karena tentu dengan kita makan, kita menjadi sehat, menjadi kuat.
maka disebut baladu, pemberi kekuatan. Ayudu baladu diru wanado. Nah, orang yang suka berdana makanan juga adalah pemberi kecantikan, wana. Jadi wanado itu adalah pemberi kecantikan. Ya karena kita menjadi bisa fisik kita bertahan, fisik kita tidak mudah keriput, ya karena makanan. Maka juga dikatakan sebagai pemberi kecantikan. Ayudu baladidiro wanadu pati banadu. Nah yang keempat adalah pati banadu. Artinya adalah pemberi pengetahuan, pemberi intelektualitas sebenarnya. Pati banadu itu ada intelektualitas. Secara sederhana adalah mudah. Karena apa? Karena kita bisa berpikir jernih. Itu kalau kita itu kenyang, ya. Kalau kita sehat, kalau kita kuat, kalau kita kenyang, maka pikiran kita pun menjadi jernih. Pikiran kita pun juga bisa berpikir dengan baik. Tapi kalau kita lapar, sulit sekali. Kalau orang Jawa mengatakan weteng ngelih pikiran ngalih. Jadi weteng ngelih, weteng itu perut. Kalau perut lapar, pikiran itu jadi berubah. Yang tadinya itu orangnya baik, begitu perutnya lapar bisa berbuat jahat. Demi apa? Demi untuk mengisi perutnya. Maka kalau kita memberi makanan kepada seseorang, secara tidak langsung kita pun juga memberi pengetahuan. Pengetahuan dalam artian intelektualitas, sehingga orang tersebut bisa berpikir dengan jernih. Sekarang kami para biku, kita bisa bermeditasi dengan nyaman, dengan tidak ada gangguan yang signifikan. Ya karena apa? Sehat. Karena badan sehat, perut juga terisi, tidak kelaparan, maka kita pun meditasi bisa dengan nyaman. Kita bisa belajar dengan lebih nyaman. Kita bisa berpikir dengan lebih jernih. Dan itulah dengan makanan, dengan memberikan makanan, maka sebenarnya juga memberikan pengetahuan, memberikan intelektualitas patibana. Itu yang dimaksud. Baru ngerti juga nih saya Bante, ternyata ke situ nyambungnya. Betul juga Bante. Makasih Bante. Baik Bante, ini pertanyaan selanjutnya seperti ini Bante. Suami saya mengkoleksi beberapa benda kuno, termasuk keris. Saya melihat sendiri beberapa dari koleksi kerisnya dipertunjukkan di depan saya. Bisa mengambang beberapa senti dari atas meja. Katanya keris itu ada isinya dalam tanda kutip Bante. Mungkin yang dimaksud ada makhluk gaibnya. Setiap malam tertentu dia memandikan benda-benda pusakanya itu. Dan beberapa bulan belakangan ini saya memperhatikan perangai suami saya jadi agak berubah. Sorot matanya juga jadi lebih tajam, lebih galak. Pertanyaan saya yang pertama adalah, dapatkah seseorang dipengaruhi tindakannya oleh benda-benda mistis seperti itu? Yang kedua, saya sudah meminta suami untuk menyingkirkan benda-benda itu dari rumah, tapi dia menolak. Jika betul benda-benda itu mempunyai kekuatan gaib, apa yang harus saya lakukan untuk keselamatan keluarga? Terima kasih. Ya memang tidak bisa kita pungkiri bahwa ada hal-hal demikian, bahwa ada benda-benda tertentu yang memang di situ ada, kalau orang mengatakan kekuatan mistisnya, yang memang bisa dikatakan di situ ada yang menunggu, makhluk lain yang menunggu. Hanya saja yang memang menjadi masalah adalah apakah makhluk yang menunggu itu adalah baik atau buruk. Nah juga ada satu cerita, ada seseorang yang juga ya seorang budi juga punya ada benda demikian, bukan berupa keris, dan memang juga pernah ditemui juga sama yang menunggu juga. Nah tetapi dia sudah punya komitmen bahwa ya akan memberikan bunga, ya jadi sebagai bentuk katakan persembahan kalau dia memang punya waktu. Kalau dia tidak punya waktu ya nggak akan bisa gitu kan. Nah karena itu juga dikatakan ada persetujuan, nggak apa-apa, nggak masalah. Jadi ibaratnya seseorang ya bisa membantu kalau memang ada waktu, kalau tidak nggak apa-apa, nggak masalah. Sehingga tidak ada kemelekatan.
Tetapi yang menjadi masalah adalah kalau sudah ada kemelekatan. Kemelekatan terhadap benda tersebut, kemudian yang menunggu juga melekat, dan apalagi yang menunggu bukan yang baik, itu memang ada bahayanya. Ada bahayanya. Oleh sebab itu ya memang harus apa? Harus ya punya dari awal seharusnya harus punya tekad, punya kalau memang harus merawat atau memang harus katakan ya berasosiasi, tetap bukan dengan kemelekatan. Artinya hanya sekedar seperti seorang teman saja, seperti saya berteman dengan orang tertentu tapi tanpa ada kemelekatan. Kalau memang saya bisa bantu ya bisa bantu, tapi kalau tidak bisa ya nggak bisa memaksa. Jadi tidak ada perjanjian khusus. Jadi hanya sekedar berteman saja tanpa ada kemelekatan. Nah kalau demikian halnya tidak masalah. Tapi kalau kemudian sudah ada kemelekatan, kemudian ya menjadikan menjadi melekat sekali, dan itu adalah tidak baik, bahkan bisa dikatakan sebagai sila bata paramasa, kemelekatan terhadap sebuah aturan tertentu yang itu sebenarnya membuat batin menjadi kotor, yaitu memang merugikan kita. Nah, bagaimana kita bisa sedikit demi sedikit bisa katakan terbebas dari hal demikian? Ya kita harus bisa mengembangkan pikiran positif. Ya kita percaya dengan apa yang disampaikan oleh Sang Buddha, bahwasanya apa yang positif pasti akan memberikan hal yang baik. Kalau kita senantiasa mengembangkan cinta kasih terhadap semua makhluk, termasuk barangkali yang ada di benda tersebut, misalnya kalau memang ada, kita kembangkan cinta kasih ke sana, betul-betul mengharapkan dia berbahagia tanpa ada kebencian, tanpa ada permusuhan, tanpa ada keinginan untuk menyakiti, termasuk dia juga tidak punya kebencian, tidak punya permusuhan, keinginan untuk menyakiti siapapun. Kalau itu dilakukan dan sungguh-sungguh dikembangkan, kalau kita yakin terhadap apa yang disampaikan oleh Sang Buddha, pasti semuanya akan menjadi baik. Artinya makhluk-makhluk itu pun juga akan melihat sebuah kebaikan dan tidak akan mengganggu. Ya seperti cerita mengenai ada 500 biku yang mereka pergi ke hutan ingin berpuasa di sana, menghabiskan waktu 3 bulan di sana. Sampai di sana, makhluk-makhluk yang berada di situ, makhluk halus itu, awalnya ya mereka mengiranya oh ini paling-paling 1-2 hari akan pergi. Tapi lama-kelamaan kok ternyata nggak pergi-pergi, mereka juga terganggu juga. Akhirnya apa? Mereka kemudian menakut-nakuti para biku yang tinggal di situ, 500 biku itu, dengan cara apa? Dengan mengeluarkan suara-suara mengerikan, kemudian bebauan yang busuk, sampai para bikunya ketika meditasi berbau busuk sampai pada pusing. Tidak tahan juga, apalagi juga mereka nongol dengan wajah-wajah yang memang sengaja dibuat mengerikan. Nah, mereka menjadi tidak sanggup untuk tinggal di situ. Nah, kemudian datang menghadap Sang Buddha, dan hanya oleh Sang Buddha diminta untuk mengembangkan cinta kasih, untuk memancarkan cinta kasih. Dan akhirnya mereka yang awalnya itu memiliki pikiran jahat, tidak baik terhadap para biku, mereka akhirnya tunduk juga karena melihat kebaikan dari para biku. Bahkan mereka kemudian menjaganya tanpa harus diminta. Nah oleh sebab itu dalam hal ini ya, karena ini urusannya adalah urusan antara kita dengan makhluk lain, ya bagaimana kita menjaga perbuatan kita, sikap kita, ucapan kita, terutama pikiran kita, untuk senantiasa berpikir yang positif, berpikir penuh dengan cinta kasih, mengharapkan semua makhluk berbahagia. Kebahagiaan bukan kebahagiaan yang sifatnya indera, tetapi kebahagiaan di mana bahagia karena tidak ada kebencian, tidak ada permusuhan, tidak ada keinginan untuk menyakiti. Harapannya adalah demikian, kita juga punya kebahagiaan yang seperti itu. Kemudian makhluk lain, termasuk makhluk yang ada di situ, juga punya kebahagiaan yang seperti itu. Kebahagiaan tanpa ada kebencian. Nah, itu yang harus dikembangkan di dalam ya rumah tersebut, di dalam keluarga tersebut, agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Bante, apa memang bisa ya Bante, ya makhluk gaib itu tuh mempengaruhi orang gitu, ya sangat, jadi berubah gitu loh. Sangat bisa, sangat bisa. Ya kan memang bisa mempengaruhi
Bisa mempengaruhi. Memang kalau misalnya ini makhluknya ini lebih kuat, kemudian orangnya manusia itu lebih lemah, jadi kesadarannya, perhatiannya lebih lemah, ya bisa dipengaruhi. Serem juga. Ya bisa dipengaruhi. Makanya ya memang kenapa kita sering melihat ada orang kesurupan gitu kan? Itu kan karena dipengaruhi sebenarnya. Tapi kalau kesurupan beneran gitu ya, itu karena dipengaruhi sehingga dia tidak tahan. Ya sehingga ya itu memang. Tapi kalau kita penuh dengan perhatian, pikiran-pikiran kita juga positif, ya hal-hal yang buruk tidak akan datang. Karena secara hukum tarik-menarik, satu unsur akan berkumpul. Kalau unsur kita baik, ya tentu yang berada di sekitar kita juga yang baik-baik. Tapi kalau unsur kita tidak baik, yang buruk, yang di sekitar kita juga yang buruk-buruk. Maka kalau dalam sebuah keluarga, dalam sebuah rumah, selalu mengumpulkan atau mengembangkan unsur yang baik, yaitu pikiran penuh dengan cinta kasih, antar keluarga, antar anggota keluarga juga, yaitu penuh dengan keharmonisan. Nah di situ, karena unsurnya baik, maka yang buruk-buruk tidak akan datang. Dan itu yang harus dikembangkan. Tapi Bante pernah juga sih saya mendengar keluarga ini, orang ini baik, tapi terus ada benda yang katanya sih datang sendiri, Bante. Saya juga nggak ngerti gimana caranya. Toto katanya dia orang itu menemukan benda itu dan ternyata katanya di dalamnya itu ya ada makhluknya. Tapi makhluknya ini kepengen ngikut orangnya ini karena katanya baik gitu. Nah kalau kayak gitu, misalkan ternyata makhluk gaibnya ini kan mungkin masih perlu belajar ya, belum terlalu baik begitu. Itu gimana Bante? Kalau dalam kondisi seperti itu, baiknya bagaimana ya? Apa menyerahkan bendanya itu ke orang lain atau memang kita terusin gitu? Karena ya kalau dalam hal itu ya itu tergantung masing-masing. Tetapi kalau seandainya kok misalnya nih hanya mengandai-andai gitu kan, datang kepada saya mau apa ngikutin saya, kalau saya tidak mau. Kenapa tidak mau? Saya juga sudah sibuk dengan diri sendiri, ngapain diikutin sama yang lain. Tapi seandainya demikiannya, karena apa ya? Karena kan ya sudah, kalau misalnya ada makhluk demikian mau mengikuti karena baik, ya bilang saja. Barangkali sekarang Anda melihat saya baik, siapa tahu nanti tidak baik, nanti malahan kecewa. Kan bisa demikian kan? Ya karena kalau misalnya nanti ada kemelekatan terhadap misalnya dengan pikiran, oh saya baik, makanya diikuti. Nah, nanti kalau kemudian namanya manusia bisa berubah, pikiran bisa berubah. Yang tadinya baik karena kotoran batin masih ada, bisa menjadi tidak baik. Bukankah itu menjadi kecewa? Kecuali kalau misalnya arahkan saja, ikuti Sang Buddha, ikuti jejak Sang Buddha. Karena Sang Buddha sudah parinibbana, tidak mungkin berubah kan? Artinya kebaikan Sang Buddha akan tetap, kebaikan para arahat akan tetap. Ikuti saja mereka, ketimbang mengikuti manusia seperti saya, misalnya begitu. Kalau bisa dinegosiasi, kan sebenarnya kan tergantung masing-masing kan. Ya, jadi ikuti saja Sang Buddha. Ada yang lebih baik, yaitu Sang Buddha itu para arahat. Ada yang lebih baik, yaitu praktik dhamma. Nah, kalau bisa diarahkan ke situ, jauh lebih baik ketimbang mengikuti individu yang sebenarnya belum jelas. Ya kalau kita kan boleh kampanye kan belum jelas. Ya kan bisa berubah. Ini masih tergantung kondisi juga kan. Iya, makanya kebaikannya kan belum jelas gitu kan. Jadi nanti ini untuk solusi yang tadi pertanyaan nomor 2, jadi apa yang harus dilakukan untuk keselamatan keluarga? Tadi jawabannya mengembangkan cinta kasih ya Bante ya. Itu walaupun mungkin sulit mengembangkan cinta kasih, kemudian selalu berpikir positif, berpikir hal-hal yang baik yang bermanfaat, dan juga bisa juga melakukan pelimpahan jasa, melakukan kebajikan, mengatasnamakan makhluk-makhluk yang ada di sekitar rumah, itu juga baik. Atas dasar apa? Cinta kasih. Itu bisa dilakukan. Walaupun mungkin sulit, mungkin kan makhluk itu ya bagaimana kita juga nggak ngerti ya Bante tujuannya apa. Tapi ya tetap harus kita pancarkan cinta kasih. Betul, itu penting sekali. Ya. Baik Bante. Terima kasih Bante. Baik. Baik, teman-teman, tanya jawab dengan Bante Santajuto sudah selesai sampai di sini. Berhubung kami masih ada sesi berikutnya di retret meditasi ini, jadi untuk tanya jawab kali ini kita akhiri sampai di sini.
Terima kasih teman-teman semuanya. Sekian untuk Nama Budaya.